Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak semua. Tetap semangat ya. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita tentang pola bilangan pada materi yang berikutnya, yaitu tentang barisan dan deret. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, baiknya kita mulai kegiatan kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita materi yang kedua dalam bab 1 pola bilangan, yaitu tentang barisan dan deret. Jadi pada barisan dan deret ini merupakan pola bilangan khusus yang ditentukan dengan aturan yang khusus. Pola bilangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu barisan dan deret. Barisan bilangan ada barisan aritmetika, ada barisan geometri. Kemudian dalam deret ada deret aritmetika dan deret geometri. Apa itu barisan bilangan? Coba kalian amati barisan bilangan berikut ini. Yang pertama 40, 44, 48, 52. Yang kedua 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Yang ketiga 1, 2, 5, 7, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu barisan bilangan itu disebut suku barisan. Misalnya pada barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, suku ke-1 dari barisan tersebut adalah 1. Suku kedua adalah 3. Suku ketiga adalah 5 dan seterusnya. Tentang suku kita sudah bahas pada materi kita sebelumnya. Jadi barisan bilangan itu apa? Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan pola atau aturan tertentu dan dipisahkan dengan tanda baca koma untuk setiap suku pada barisan bilangan tersebut. Ada barisan aritmetika, ada barisan geometri. Coba kita amati sama-sama. Pada barisan aritmetika ada contoh. Yang pertama 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian 99, 96, 93, 90 dan seterusnya. 1, 2, 5, 7, 12 dan seterusnya. Barisan A dan barisan B merupakan barisan aritmetika, dan barisan C bukan merupakan barisan aritmetika. Kenapa? Apa perbedaannya? Yang kedua, ada barisan geometri. Amati ketiga barisan berikut. Yang pertama 5, 15, 45, 135. Yang kedua 160, 80, 40, 20 dan seterusnya. Yang ketiga 2, 8, 24, 120 dan seterusnya. Barisan A dan barisan B merupakan barisan geometri, sedangkan barisan C bukan merupakan barisan geometri. Kenapa? Apa perbedaannya? Jadi apa yang dimaksud dengan barisan aritmetika dan barisan geometri? Kalau kalian belum memahami, coba kita perhatikan pemaparan materi berikut ini. Yang pertama, barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih atau beda yang sama antar dua suku berurutan. Suatu barisan U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN. Kemudian UN ditambah 1.
dinamakan barisan aritmetika jika untuk setiap n bilangan asli memenuhi UN plus 1 dikurangi UN sama dengan UN min UN n min 1 atau U2 dikurangi U1 sama dengan beda. Maka untuk suku ke n barisan aritmetika dirumuskan sebagai berikut. UN atau suku ke n adalah A ditambah n min 1 dikali B. Contoh, diketahui barisan aritmetika 12, 17, 22. Tentukan yang pertama rumus barisan tersebut. Yang kedua, suku ke-26. Ini dikatakan barisan aritmetika kenapa? Karena memiliki beda yang sama. Kita coba perhatikan. U1 nya berapa? U1 atau A sama dengan 12. Bedanya atau B sama dengan, kita gunakan tadi, U2 dikurangi U1, 17 dikurangi 12 sama dengan 5. Atau kita juga bisa gunakan suku yang berikutnya, U3 dikurangi U2 sama dengan 22 dikurangi 17 sama dengan 5. Artinya apa? Memiliki beda yang sama. Maka ini dikatakan sebagai barisan aritmetika. Kita gunakan rumus suku ke n-nya. Rumus suku ke n-nya diketahui tadi, UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. A nya berapa? 12. Kemudian N min 1 bedanya 5. Maka 12 ditambah N min 1 dikali 5. Kalikan N min 1 dengan 5 terlebih dahulu. Maka hasilnya menjadi 12 ditambah 5N min 5 sama dengan 12 dikurangi 5 jadi 7. Maka UN sama dengan 5N plus 7 atau UN sama dengan 7 plus 5N. Itu rumus barisan suku ke n. Yang kedua, suku ke-26. Maka kita gunakan rumus suku ke n-nya. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. U26 sama dengan 12 ditambah 26 min 1 dikali 5 sama dengan 12 ditambah 25 dikali 5. Jadi sama dengan 12 ditambah 125 sama dengan 137. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Nah, bagaimana untuk barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan yang sama antar dua suku berurutan. Suatu barisan U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan suku ke n atau UN dan UN plus 1 dinamakan barisan geometri apabila untuk setiap n bilangan asli berlaku UN plus 1 per UN sama dengan UN per UN min 1 atau UN min 2 per UN min 1 atau sama dengan U2 dibagi U1 itu sama dengan rasio. Artinya suku berikutnya dibagi suku sebelumnya adalah merupakan rasio. Jika memiliki rasio yang sama, maka barisan tersebut dikatakan sebagai barisan geometri. Kita lihat rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1, di mana R ini adalah rasio. Kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan rasio dan suku ke-8 dari barisan geometri berikut ini. 2, 6, 18, 54 dan seterusnya.
A-nya sama dengan 2. Rasionya kita peroleh suku kedua dibagi suku pertama. 6 dibagi 2. Atau suku ketiga dibagi suku kedua. 18 dibagi 6. Atau suku keempat dibagi suku ketiga, suku sebelumnya. 54 dibagi 18, maka hasilnya akan sama, yaitu 3. Maka 3 ini adalah merupakan rasio dari barisan geometri tersebut. Maka tentukan suku ke-8 dari barisan geometri tersebut. Kita gunakan rumus suku ke-n-nya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1, sehingga U8 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 8 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 7. Hasilnya sama dengan 4374. Jadi rasio atau pembanding dari barisan geometrinya adalah 3 dan suku ke-8-nya adalah 4374. Bisa dipahami kan? Terima kasih. Kita lanjut tentang deret. Apa itu deret bilangan? Kalau pada barisan bilangan ditandai dengan tanda koma, maka deret bilangan itu ditandai dengan tanda penjumlahan atau positif. Diketahui barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Penjumlahan suku-suku barisan itu menjadi 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 dan seterusnya. Ini disebut sebagai deret bilangan. Maka bila U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya disebut sebagai barisan bilangan, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 dan seterusnya disebut sebagai deret bilangan, atau biasa kita sebut dengan jumlah n suku pertama. Pada suatu bentuk soal biasanya kalimatnya berbentuk seperti itu. Jadi nilai deret bilangan hingga n buah suku pertama biasa dilambangkan dengan Sn. Deret bilangan adalah barisan bilangan yang setiap bilangannya setelah suku pertama diperoleh dengan menambahkan deret hitung atau deret aritmetika, atau mengalihkan deret ukur atau deret geometri bilangan sebelumnya dengan sebuah bilangan konstan yang bukan 0. Apa itu deret aritmetika? Deret ada 2, deret aritmetika dan deret geometri. Nah, sekarang kita akan bahas dulu deret aritmetika. Kita pahami dulu barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu apa? Tadi kita sudah bahas. Barisan aritmetika itu memiliki beda yang sama. Contoh, barisan aritmetikanya di sini ada 8, 12, 16, 20, 24. Kenapa ini dikatakan sebagai barisan aritmetika? Karena memiliki beda yang sama. Berapa bedanya? Bagaimana cara mencari beda? Cara mencari beda, suku kedua dikurangi suku pertama. Berapa? 12 dikurangi 8. Berapa? 4. Betul. Atau 16 dikurangi 12 atau 20 dikurangi 16. Hasilnya sama, yaitu 4. Maka beda yang sama ini membuat bahwa ini adalah bentuk barisan aritmetika. Kita ubah menjadi deret aritmetika, maka deret aritmetikanya adalah 8 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 20 ditambah 24 dan seterusnya. Bagaimana menentukan jumlah n suku pertama deret aritmetika? Misalkan dalam suatu barisan aritmetika suku pertamanya U1 sama dengan A, dan beda pada barisan aritmetika tersebut adalah B.
maka suku kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, dan suku ke N dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Maka kesimpulannya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. UN nya adalah suku ke N. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Contoh, tentukan jumlah 10 suku pertama dari aritmetika berikut ini: 2, 5, 8, tambah 11, dan seterusnya ya. Nah, maka kita akan cari dulu nilai A nya atau suku pertama. Suku pertamanya berapa? 2. Kemudian bedanya berapa? Bedanya 5 dikurangi 2 sama dengan 3, atau bisa dengan cara 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Maka tentukan dulu 10 nya, karena yang ditanyakan adalah 10 suku pertama. UN sama dengan A plus N min 1 kali B sama dengan U10 sama dengan 2 ditambah 10 min 1 kali 3. Maka hasilnya adalah 29. Kita gunakan Sn. Maka Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 2 ditambah UN nya berapa? 29. Maka hasilnya adalah 5 dikali 31 sama dengan 155. Kalau kita tidak mencari UN terlebih dahulu, boleh kita gunakan Sn yang satu. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Kita masukkan nilai N nya. Sn sama dengan S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali A nya 2 ditambah N nya 10 min 1 dikali B nya 3. Maka hasilnya sama dengan 5 dikali 4 ditambah 27. Ingat, pada operasi hitung campuran selesaikan dulu bentuk perkalian atau yang ada di dalam kurung. Kita selesaikan dulu yang bentuk ada di dalam kurung. 4 ditambah 27, maka hasilnya 5 dikali 31 sama dengan 155. Hasil yang sama diperoleh dengan dua cara yang sedikit berbeda. Kita lihat berikutnya. Deret geometri. Apa itu deret geometri? Sama seperti halnya tadi pada barisan geometri, kita lihat dulu barisan geometrinya. Sebagai contoh, kita ambil sebuah barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32. Kenapa ini dikatakan barisan geometri? Kita lihat rasionya sama. Di mana peroleh rasio? Rasio diperoleh dari U2 dibagi U1. U2 nya berapa? 4. U1 nya 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Atau 16 dibagi 8 sama dengan 2. Atau 32 dibagi 16 sama dengan 2. Berarti rasionya sama. Maka deret geometri ini, barisan geometri ini kita salin menjadi deret geometri dengan tanda jumlahan. 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 dan seterusnya.
Bagaimana cara menentukan n suku pertama pada deret geometri? Kalian bisa perhatikan bentuknya. Misalkan dapat bentuk n geometri, suku pertamanya adalah U1 sama dengan A, rasionya R, maka suku kedua dan ketiga, keempat, kelima, dan keenam sampai dengan suku ke n dapat dituliskan dalam bentuk. Jadi diperoleh Sn sama dengan A dikali R pangkat n dikurangi 1 per R kurangi 1. Ini jika rasionya lebih dari 1. Jika R-nya kurang dari 1, maka Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat n dibagi 1 min R. Contoh, tentukan jumlah suku pertama dari deret aritmetika berikut ini. 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 dan seterusnya. Jawab. A-nya atau suku pertamanya 2. Rasionya kita peroleh dari 4 dibagi 2 sama dengan 2, atau 8 dibagi 4 sama dengan 2, atau 16 dibagi 8 sama dengan 2. Ingat, cara mencari rasio U2 dibagi U1, suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Maka Sn sama dengan, karena R-nya lebih dari 1, jadi kita gunakan Sn yang pertama. Sn sama dengan A kali R pangkat n min 1 per R min 1. Kita masukkan S5, kita tulis S5 harusnya, sama dengan 2 kali 2 pangkat n nya berapa? 5, maka pangkat 5 min 1 per 2 min 1 sama dengan, kita pangkatnya selesaikan terlebih dahulu. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Jadi 2 dikali 32 min 1 per 2 min 1, 1. Jadi sama dengan 2 dikali 31 per 1. Hasilnya sama dengan 62. Maka jumlah 5 suku pertamanya dari deret aritmetika, deret geometri tersebut adalah 62. Koreksi ya, di soal ini deret aritmetika, harusnya deret geometri. Cara seperti ini lebih memudahkan daripada kita menjumlahkan satu persatu. Contoh ya, berarti plus di sini kali 2 berapa? 16 kali 2 berarti 32. Kalau 2 tambah 4 6 tambah 8 14 tambah 16 30 tambah 32 62. Hasilnya kan sama, jumlah 5 suku pertama. Tapi bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama? Tentunya kita tidak mungkin menjumlahkan satu persatu. Walaupun cara itu cara yang bisa kalian gunakan jika suku pertamanya masih relatif kecil. Kalau misalkan suku pertama yang ditanyakannya adalah cukup besar, maka silakan kalian gunakan rumus yang sudah ditentukan. Bisa dipahami ya? Sampai sini materinya sampai dengan deret geometri. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian salin lembar kerja peserta didik ini ke dalam buku tulis kalian, ke dalam buku catatan terlebih dahulu saja, karena buku tugasnya masih ada di Bapak ya. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan langsung. Mungkin ini saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jika kalian belum memahami, silakan kalian coba ulang video pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu materi dari pola bilangan yang kedua, yaitu tentang barisan dan deret. Atau kalian juga bisa mencari referensi lain dari YouTube atau dari Google tentang materi barisan dan deret. Mungkin
Mungkin ini saja materi yang Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.